di dalam business plan ada tentang yang harus kita uraikan, kita jabarkan, kita analisis tentang marketing. Nah, beliau narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Rizla Sahrianor SP, beliau akan memberikan materi tersebut. Tempat tanggal lahir Banjarmasin 2 Mei 1965, alamat Jalan Sagittarius, Bumi Cahaya Bintang, Banjarbaru. Beliau juga alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Jadi beliau reoni ini bisa ya Pak ya. Ke kampus beliau dulu di sini beliau pada tahun 92. Kemudian pendidikan non formal beliau, pelatihan sangat berpengalaman sekali beliau. Sebagai training of trainer dasar-dasar kewirausahaan digital, program digital entrepreneurship, Akademi Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Diklat Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia sebagai pendamping UMKM, MAKPLUS Institute Fasilitator Certificate Program, Training of Mentors, ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network Indonesia, workshop pendampingan desa emas Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Tidak diragukan lagi banyak sekali pengalaman beliau dan beliau juga berpengalaman dan menjabat sebagai untuk pekerjaan pendampingan dan fasilitasi untuk Direktur PT Motiva Inspira Sukses, kemudian mentor inkubator bisnis dan teknologi Borneo Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, trainer kewirausahaan YES Program Kalimantan Selatan, certified fasilitator MAKPLUS Institute, fasilitator CSR, program peningkatan kapasitas dan daya pengrajin anyaman purun di Kampung Purun, konsultan pendamping UMKM Pelut UMKM Kota Banjarbaru, dan Focal Point pendamping percepatan sertifikasi legalitas kayu MFP program, pendamping auditor internal SPLK MFP program. Nah, banyak sekali dan sertifikasi beliau juga untuk kompetensinya BNSP, konsultan for micro, small and medium enterprise, terus BNSP juga operational marketer in sales, operational marketer in brand, dan BNSP juga operational marketer in service. Tidak diragukan lagi pengalaman beliau sangat banyak sekali. Tidak cukup, langsung saja kami persilahkan Bapak Rizla Sahrianor. Silakan Pak. Terima kasih Bu Susi. Saya boleh sambil jalan-jalan Bu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya mau panggilnya adik-adik atau abang-abang atau mbak-mbak ini apa ya? Atau kakak gitu ya. Oke, saya panggil kawan-kawan aja ya. Saya pengen muda lagi, punya kawannya lebih muda-muda gitu. Nah tadi saya udah sedikit disampaikan Bu Susi siapa saya. Kalau saya memang betul alumni dari Fakultas Pertanian ULM, dulu UNLAM, sekarang jadi ULM. Saya jurusan HPT, sama penyakit tanaman. Kalau di sini, saya terakhir kemarin di ruang ini juga diundang oleh Himatekin, Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian, TP. Ada ya panitia di sini ya? Ada ya orang TPI di sini? Yang Fakultas Pertanian siapa nih? Fakultas Pertanian ada? Oh enggak ada. Berarti tamu semua nih. Jadi begini ya kawan-kawan semua. Saya bukan tenaga sivitas akademik, dosen bukan. Sebenarnya saya di sini gantikan Pak Arif Budiman. Itu Pak Arif Budiman itu teman saya, mentor saya.
Nah, kalau beliau banyak di masalah masalah akademisi, kalau saya orang lapangan. Jadi kita kadang-kadang kalau ketemu sering berdebat, mau di coffee shop kita berdebat, mau di kantor, tapi debat sebagai sahabat gitu. Nah, saya kebanyakan aktivitas saya adalah praktisi pendampingan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya Business Development Service. Ada yang pernah dengar? Nah, jadi secara global, secara internasional, startup bisnis itu harus didampingi. Jadi nggak bisa cuma dikasih materi seperti ini, habis itu dilepas suruh buka bisnis, ya nggak bisa. Harus ada namanya pendampingan. Pendampingan ada bermacam-macam. Ada yang kelas seperti ini, kita pelatihan, ada yang mentoring, ada yang consulting, ada yang coaching. Ya, kebetulan saya paling senang consulting dan coaching. Saya lebih senang datang jalan-jalan ke rumah para emak-emak UMKM tuh. Menyapa, hai apa kabar? Wah itu sudah, saya datang jam 9, itu jam 14 baru bisa pulang saya. Karena curhatnya banyak gitu, kalau emak-emak itu. Curhatannya banyak. Nah, makanya kalau masalah teoritis saya nggak terlalu kuat ya. Nah hari ini saya mencoba nanti saya lakukan combine antara teori ya dengan pengalaman ya, pengalaman saya. Di sini ada yang sudah memulai bisnis. Coba angkat tangan yang mulai bisnis. Biar nanti saya bisa sharing, nanti saya tanya pengalaman seperti apa, nanti saya coba solusi berdasarkan dari pengalaman orang lain. Tadi mbaknya ada yang nanya, tadi sudah belum dimulai aja udah yang nanya. Pak katanya bagus nggak kalau bakar uang? Jangan, saya bilang, itu namanya mubazir kalau membakar uang. Bakar uang kan istilah sekarang ya, milenial ya. Milenial. Tapi kalau orang Cina bilang bakar uang itu ngerokok. Ada yang Chinese nih. Dulu saya bekerja sama orang Cina itu, waktu saya masih rajin ngerokok, kamu ini kerjanya yang bakar uang katanya. Apa sih bakar uang? Ternyata beli rokok dibakar. Bakar uang katanya. Oke, jadi saya berharap pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat ya. Jadi jangan hanya sekedar kawan-kawan hanya pengen menjadi entrepreneur, ya. Tapi memang betul-betul nanti di sini begitu keluar dari sini udah bikin satu planning, perencanaan. Gua mau entrepreneur seperti apa ya? Nah, ingat ya, sekarang sudah ada evolusi yang namanya entrepreneurship. Kawan-kawan jangan berpikir kalau seorang entrepreneur itu adalah business owner. Ada nggak yang bisa memahami kalimat saya? Entrepreneur bukan hanya business owner. Ada yang tahu nggak definisi entrepreneur di sini? Ini saya sambil kita interaktif ya, supaya jangan ngantuk dan juga jangan saya aja yang ngomong nanti. Jorong banjir ulun aja yang bebuihan untung. Ada yang bisa bantu saya nggak? Definisi entrepreneur. Kan ini udah kali ketiga ya offline ya. Belum ada yang bisa menjelaskan apa itu entrepreneur. Atau malu nih? Jangan takut salah. Oke deh, kalau gitu gini. Kalau di era-era dulu, textbooknya entrepreneur itu bahkan sampai di kamus besar bahasa Indonesia itu pengusaha. Nah, orientasi kita pengusaha itu adalah business owner. Tapi ternyata evolusi sekarang nggak bisa. Seorang entrepreneur yang mempunyai entrepreneurship mindset itu bahkan bisa waktu masih jadi mahasiswa. Yang pertama, yang tadi disentil oleh Bu Susi apa?
disiplin. Itu udah syarat mutlak seorang entrepreneur. Ya kan? Nah sekarang kita buktikan. Entrepreneur tidak mesti seorang business owner. Jadi entrepreneur itu tidak mesti orang yang punya usaha. Yang keluarin modal, yang punya nama di perizinan usahanya. Ada yang pernah kenal dengan di ELC itu ada yang namanya siapa tuh? Presiden ELC siapa? Di TV One itu siapa? Karni Ilyas ya. Dia itu apakah pemilik TV One? Ya. Bukan kan? Gaji dia berapa? Dia digaji sama TV One. Nggak tahu kan? Kalau Tanri Abeng tahu? Yang dulu dia CEO, manajernya PT Multibintang yang bikin bir bintang itu. Tanri Abeng. 1 bulan 1 miliar dia punya gaji. Dia bukan pemilik usahanya, bukan. So ada sekarang ilmu yang membahas tentang entrepreneurship stage, tangga-tangga entrepreneur. Tapi nanti silahkan cari aja, searching sendiri ya. Saya aja pengantar. Karena nanti kita pasarnya nanti kehabisan waktu. Cuman ini pengantar bahwa kawan-kawan, bagaimana sih namanya entrepreneur, itu adalah di dalam sini ya. Di dalam sini. Sama attitude. Oke. Tahu attitude ya? Apa ya namanya ya? Karakter ya? Karakter. Oke. Oke. Sampai di situ. Ada yang ingin menambahkan tentang entrepreneur? Ya. Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke materi ya. Saya bingung ngasih judulnya apa sih gitu loh. Saya diminta tentang market analysis gitu ya. Saya bukan aktivis marketing yang berbidang di, tapi nggak bersalah. Tapi karena memang saya juga tahu tentang marketing, tapi saya lebih pada implementasinya. Jadi aplikatif yang punya saya gitu lah. Saya bukan teoritis. Jadi saya bikin aja gini judulnya. Ketahui pasar dulu baru jualan. Paham nggak? Ini bahasanya bahasa gaul banget nih. Ya. Ada orang yang guyon gitu ya. Besok saya mau jualan katanya. Jadi kata temannya, jualannya di mana? Di Pasar Batuah katanya, Banjarbaru. Tahu nggak tempatnya? Nggak tahu. Tempatnya aja nggak tahu. Mau jualan di pasar. Emang jualan apa sih? Kata temannya. Besi bekas katanya. Ada yang tahu Pasar Batuah di sini? Ada. Orang Banjarbaru ada di sini. Nah, itu kan pasar sayur, masa jualin besi bekas? Nah ini simpel seperti ini. Jadi sebelum kita jualan, kita dagang, ya harus tahu pasarnya dulu. Cuma ya kawan-kawan, kalau di dalam sesi ini saya nyebut pasar, jangan berpikir itu pasar Batuah, pasar Kuripan, pasar lama. Jangan berpikir seperti itu ya, bukan place. Bukan satu area orang dagang apa bukan, tapi pasar menurut kita adalah, di sains kita adalah proses transaksi ya. Karena kan pasar ada yang konkret, ada yang abstrak. Kalau konkret tuh ketemu tuh, yang jual yang beli ketemu. Tapi sekarang apakah harus ketemu? Enggak, iya. Biasa saya beli aja di Shopee enggak? Ketemu enggak sama yang jualan? Enggak. Saya tuh sering juga belajar di Shopee, cuma saya keki banget. Begitu saya hubungi penjual, saya chatting, bisa dibantu kakak. Wih, saya mau tua-tua dipanggil kakak. Tapi ternyata itu adalah sebuah sebuah habits ya, sebuah kebiasaan ya. Ternyata transaksi di dunia digital, di zaman digital, orang manggil consumer itu kakak. Gitu. Ya, betul ya. Nah ini baby boomers loh. Jadi adik-adik kan semua orang milenial nih, kawan-kawan semua. Oke, sekarang kita masuk. Nah tadi seperti cerita tadi, orang mau bisnis itu mesti tahu pasar, harus butuh pasar. Karena apa? Yang dijual. Ya kalau bisnis, kalau nggak jualan ngapain itu? Ada nggak bisnis yang nggak jualin?
Gak ada ya? Nah, di dalam sebuah bisnis, ada yang saya bilang itu harus berputar. Ya, bisnisnya harus berputar. Gak ada yang bisnis nggak berputar. Pemahamannya seperti ini nih. Tadi Mbak tadi di sana bercerita tentang kue semprong ya. Nah ini saya cerita nih. Kue semprong tuh di sini nih, posisi ya. Mbak bikin kue semprong bahannya apa aja sih yang dibutuhkan? Apa? Telur, tepung, apa ya? Nah ini di input nih. Ketika input telur, tepung dan sebagainya diproses, keluarlah produk outputnya ya. Itu jadi kue semprongnya. Nah harus dibawa ke sini dulu supaya kita bisa beli input lagi. Dapat cuan. Ya kan? Jadi kalau ini enggak diputer, macet. Misalkan sampai di sini aja deh enggak nyanggup jual. Apa jadinya? Apa kata dunia? Telur habis, tepung habis, semua. Enggak bisa lagi beli. Nah, ada satu pengalaman saya. Saya membina UMKM pengrajin sulam pita. Tahu sulam pita ya? Sulam ya, pakai pita. Pada suatu hari dia datang ke saya, Bapak, saya mau konsultasi Pak. Ayo silahkan Bu, apa yang mau dikonsultasikan? Begitu duduk, nah, Pak, saya perlu modal, Pak. Saya perlu dibantu akses permodalan. Wah, berarti ini saya pikir nih maju banget udah nih. Waktu dulu kan waktu kita daftar tuh modal sekian apa sekian kita data tuh. Baik Bu, saya bilang. Tapi gini aja Bu, supaya enak saya konsultasi di rumah aja ya. Saya datang ke rumah. Kebetulan hari banyak orang datang, nanti kita putus-putus ngomong, saya bilang. Lusa saya datang jam sekian. Nah, pada saat saya datang ke sana, saya udah bisa melihat, ah, ibu ini bukan kehabisan modal, nggak bisa jual barang. Karena apa? Di lemari di atas itu tersusun sulam pita, nggak laku, nggak bisa jual. Kemudian dari segi performansnya, visualisasinya, saya bisa menyimpulkan, ibu ini termasuk orang yang namanya di evaluasi marketingnya itu yang 1.0. Dia apa? Dia tidak berorientasi kepada konsumen. Jadi dia produk oriented gitu loh. Dia nganggap produk dia itu hebat. Padahal konsumen nggak butuh. Konsumen nggak pengen. Apa permasalahannya? Dia suka warna oranye. Jadi diproduksi warna oranye semua. Jadi orang-orang yang nggak suka warna oranye mana mau beli. Nah itu adalah salah satu contoh kalau kita mau ke pasar, juallah apa yang dibutuhkan dan diinginkan pasar. Bukan jual yang kita punya. Atau bukan jual apa yang kita bisa bikin. Nggak bisa seperti itu. Harus. Nah kita butuh pasar. Ya kita butuh menjual produk. Tapi produk itu harus juga dibutuhkan dan diinginkan. Bisa membedakan nggak prakteknya seperti apa? Kan bercampur bahasa Banjar bolehlah. Prakteknya tuh nah, yang dibutuhkan konsumen dan yang diinginkan konsumen. Bisa nggak membayangkan? Kenapa kita ngomong, yang dibutuhkan konsumen aja. Masa bodoh apa yang diinginkan. Apa kira-kira bisa kita bedakannya? Mbak, tadi saya sudah inspirasi dari Mbak loh. Bisa pikir, Mbak ini ngomongnya pinter udah orang ini. Iya, entrepreneurship-nya pinter nah. Kue semprong tadi Mbak. Ayo, mikrofon bisa nggak Mas dipinjam-pinjam Mas? Atau pinjam saya aja deh. Ini saya mau bantu kawan-kawan biar nanti bisa produk oriented seperti apa. Lalu bedakan satu produk yang kita inginkan. Oke. Tadi kita kue semprong.
Iya, Pak. Kalau dari saya sendiri diferensiasinya sih, Pak. Jadi kita nambahin inovasi dari kita, jadi kita tuh nggak terpaku sama wah yang ada itu kan Pak, kan yang ada tuh kan kayak rasanya original kayak gitu kan. Nah, kita tuh berinovasi kayak ada rasa ini, ada kayak lumer-lumernya kayak gitu kan, sekarang kan modelnya orang suka yang beraneka ragam rasa kayak gitu kan Pak. Saya tangkap. Saya setuju dengan namanya diferensiasi. Kalau bahasa umumnya, yang diinginkan tuh biasanya fitur. Contoh apa? Yang Anda pegang semua HP. Smart HP, smart HP, smartphone. Dari dulu tuh sebenarnya itu aja. Tapi fiturnya yang bikin Anda tergoda untuk beli kan. Anda itu sebenarnya butuhnya HP, alat komunikasi, ya. Tetapi karena Anda menginginkan sesuatu yang lebih, yang melengkapi produk itu, nah, fitur. Nah, ini kita sudah masuk di marketing 2.0. Kalau udah berbicara tentang consumer oriented. Jadi produk itu tidak sempurna untuk semua orang, tapi orang-orang tertentu yang membutuhkan fitur, itu. Saya bercerita ya, saya begitu kemarin sudah banyak di rumah bekerja, saya coba melakukan semacam apa ya, semacam uji coba gitu ya. Ada yang nggak tahu nasi kuning. Nasi kuning itu sudah sangat umum ya, sangat umum ya. Di mana-mana pun ada, mudah sangat dicari. Tapi kemarin saya mempunyai ide bagaimana saya mencoba nih. Saya pakai fitur. Jadi begini, di Banjarbaru ini banyak orang jual nasi kuning bungkusan. Bungkus. Jalan-jalan banyak gitu loh. Tapi bungkusannya ya kayak biasa aja. Jadi kalau kita beli bungkus nasi kuning yang di luar itu biasanya kita harus butuh piring sebagai alasnya. Kalau enggak kan susah makannya. Jadi saya coba ngikutin di YouTube satu kemasan kertas yang kalau sudah kita pakai itu nggak perlu piring lagi. Jadi bentuknya segi empat itu ya kayak mangkok jadinya. Saya coba seperti itu. Kemudian di dalamnya saya kasih sendok bebek, murah kan. Kemudian cara bungkusnya saya supaya nggak banyak pakai staples, saya kasih ada namanya kertas di toko kue yang bundar yang kayak renda, ya, yang kayak renda yang buat alas kue. Itu saya selipkan di bagian atas, kemudian saya staples satu kali aja, fungsinya melindungi dari debu. Betulnya. Saya jualnya harganya 10.000. Isinya ada 2 varian, ayam dan telur itik. Ternyata itu luar biasa booming. Saya sudah mencoba kasih fitur, kemudian saya kasih lagi harga yang diinginkan konsumen 10.000 dibandingkan yang lain harga 12.000. Nah, disitulah kita sebenarnya bisa melakukan diferensiasi, tetapi diferensiasi itu juga akan memberikan manfaat buat konsumen. Sehingga orang beli nggak perlu pakai piring lagi, begitu selek dipotong atau dirobek, ada sendok di dalam langsung makan. Jadi ternyata pelanggan saya itu adalah para donatur-donatur Jumat Berkah. Jadi hari ini saya betul-betul pagi-pagi sudah sibuk. Jadi saya dikasih waktu mendadak, kemudian Jumat schedule saya melayani pelanggan saya untuk Jumat Berkah. Ya jam 3 saya sudah bangun tadi. Nah ternyata di situ. Jadi di sini kan kalau orang bagi kan biasanya ke para yang bersih sampah, yang tugas-tugas itu mereka nggak berpiring lagi, langsung dibuka, sendoknya langsung makan. Jadi seperti dipegang seperti ini aja udah, nasinya nggak berhamburan. Nah itulah
kawan-kawan. Jadi kalau produk kita memang bisa masuk, dibutuhkan dan diinginkan, itu luar biasa. Oke, kita next ya. Nah ini, tadi nasihatnya seperti ini. Nah, produk masuk ke pasar itu macam-macam ya. Ada yang konsumen langsung, ada yang pengecer, ada agen, ada distributor. Ini namanya kan rantai distribusi ya. Tapi saya bikin seperti ini pendek gitu loh. Nah, kawan-kawan kalau mau bisnis, ini harus dikonsep di dalam bisnis plan. Jalur distribusinya seperti apa, produk sampai ke konsumen nanti. Kalau misalkan mau langsung ke konsumen, itu harus direncanakan, di mapping, dipetakan. Apa aja yang kita butuhkan, ya kan? Apakah mau COD terus? Ya, ada yang mau dagang COD terus? Jadi kalau COD terus itu kalau sedikit sih nggak apa-apa, ya. Coba kalau seperti saya nggak pakai berjual nasi bungkus, saya nggak pakai pengecer, repot nggak? Nah, seperti itu. Jadi harus di mapping, dibikin petanya dulu nih. Boleh kita langsung, kita boleh jual ke konsumen, boleh. Dan itu malah kadang-kadang jadi kewajiban kita. Tapi kalau sudah skala besar, kita harus butuh ini nih, atau di sini, atau di sini lagi. Ada tahu yang Unilever, VT Unilever? VT Unilever tahu ya? Ada yang pernah magang di sana? Berapa produk Unilever punya? Banyak. Tapi pernah nggak dia yang bikin? Gak ada. Gak ada, dia nggak bikin. Karena apa? Dia sebagai distributor, tapi dia kontrak. Kamu nggak boleh lagi jual ke lain. Kayak Lux, sabun ya, kayak Rinso, apa semua itu dikontrak, diikat ke pabrik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan bagaimana proses penetrasi pasar dulu. Produk masuk ke pasar. Kalau masalah tadi need and want, wah need and want, sudah paham ya? Apa yang dibutuhkan dan yang diinginin sudah paham ya? Oke, kita next ya. Nah, pasar itu intinya ya, intinya pada poinnya, pada prinsipnya itu dia punya 4 komponen. Ini yang sebenarnya bahan dasarnya kalau mau bikin strategi marketing. Ya. Hanya saja sekarang udah mulai ditambah dengan 1 komponen. Apa ya? Ini secara teoritis loh. Sekarang apa yang kira-kira ditambah lagi di sini untuk up to date marketing ini, komponen ini, apa? Teknologi, boy. Nggak ada teknologi di sini ya. Padahal zaman sekarang tuh udah dilibatkan dalam pasar. Nah, seperti itu. Cuman saya karena memang orang dulu, ini ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita sudah masuk ke, kalau menurut Pak Hermawan tuh udah masuk, kita, Kotra juga bilang udah masuk ke 4.0 dan sebentar lagi kita masuk 5.0. Udah memanfaatkan teknologi. Kalau 5.0 kira-kira apa tambahannya? Tahu nggak kira-kira nanti ke depannya? Sekarang udah ada loh mulai-mulainya. Ada yang tahu AI, Artificial Intelligence, apalagi Metaverse tahu? Nah itu virtual reality. Ah itu banget lagi kita nanti. Mudah-mudahan saya panjang umur masih sempat nanti jualan lewat Metaverse. Nah itu. Jadi sekarang gampang lagi terdisturb pasar dengan adanya teknologi ini. Udah diganggu kita. Tapi jangan khawatir ya. Kalau saya kemarin pernah ngobrol dengan Pak Hermawan,
katanya manusia tidak akan berubah kodratnya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Pasti nggak bisa urusan sosialisasi manusia itu digantikan sama robot. Bisa. Ya kan? Dulu aja waktu pandemi dilarang, tapi tetap aja yang makal. Ngumpul di kedai kopi ya. Nah itu buktinya mahasiswa, tapi jangan khawatir kita. Seolah kita tidak akan digantikan oleh robot nanti. Makanya di Jepang mulai sekarang itu udah didengungkan tentang Society 5.0. Ada tahu Society, peradaban. Jadi Jepang sudah mulai mempertahankan kodrat manusia itu jangan sampai diganti sama robot. Itu Jepang udah mulai. Kan kalau sudah nanti di Society 5.0 itu, kurir itu udah drone. Ya, ngantar ke mas ini cuman di-scan mukanya, oh iya ini orangnya. Drone ngasih barangnya. Ayo, luar biasa. Oke, kita next. Apa itu pemasaran? Udah tahu pasti semua ya. Karena kan udah dapat tuh materi pemasaran ya. Nah ini, pemasarannya komunikasi ya. Antara supply dan demand. Si supply itu mengkomunikasikan produk dia melalui kaidah-kaidah pemasaran, melalui peraturan-peraturan pemasaran kepada si demand. Agar si demand ini mau beli. Kalau hanya sekedar tahu aja ya, cuma ayo bagaimana caranya si demand ini mau membeli gitu, ngeluarin duit. Makanya kan udah tahu ya beda antara pemasaran dan penjualan ya. Marketing and sales ya. Jadi kalau sales itu udah keluar duit tuh, kita terima duit, si demand udah ngeluarin duit, kita udah terima duit. Itu baru sales itu eksekusi. Ini punya siapa nih? Kenapa injak saya, kenapa pecah? Oke, lanjut. Nah, orang sering berbicara, pemasaran perlu strategi. Ya, betul. Strategi seperti apa yang kira-kira efektif untuk pemasaran? Ya, yang jelas bahwa strategi itu harus bisa mengkomunikasikan nilai dari produk tadi. Seperti saya bikin nasi kuning yang pakai tadi, saya namakan nasi kuning Barenda. Nasi kuning Barenda, karena begitu dipasang itu persis kayak renda. Kemudian saya bikin video singkat. Saya ingin benak konsumen itu ingat dengan nasi kuning saya, tapi saya lakukan sedikit modifikasi. Sayang di sini videonya nggak bisa ini ya. Jadi ceritanya begini. Banyak orang yang tidak paham khasiat makan nasi kuning. Itu saya bikin sebuah tulisan. Kemudian langsung main video. Saya bercerita tentang kandungan-kandungan atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi kuning. Yang pertama beras. Beras itu saya nggak usah ceritakan manfaatnya. Tahu. Kemudian frame kedua di video itu saya bercerita tentang warnanya kuning itu pakai kunyit. Saya cari di Google apa sih khasiat kunyit, saya tulisin di situ. Kemudian ada yang namanya daun jeruk purut, apa fungsinya, serai, ada itu di frame kedua loh. Frame kedua. Jadi nasi kuning itu dibikin dari bahan-bahan ini. Ada khasiatnya. Ada yang bisa menetralkan hipertensi apa segala macam. Sehingga di ujung-ujungnya orang akan berpikir, wah nasi kuning ini bisa menurunkan darah tinggi loh. Ketawa mas ya. Saya sampai begitu saya posting di status WA, langsung dapat respon. Auto tiap hari makan nasi kuning katanya kalau gini. Itu konsep AIDA ya. Nanti kita kalau ada sempat waktunya saya kasih tahu konsep AIDA seperti apa.
dalam marketing. Ya, ketawa. Nah, ini kita masuk ke analisa pasar ya. Jadi sebelum menetapkan strategi perlu namanya analisa pasar. Tapi kalau kita berpikir tentang analisa pasar, ya kadang-kadang dipikirin itu berat. Ya, kalau saya ngomong dengan para calon pengusaha startup ya yang pengen memulai usaha, kamu mau usaha? Ya betul Pak. Lakukan dulu analisa pasar. Pasti keder dia. Wah, bingung saya. Saya dari Fakultas Keguruan suruh bikin analisa pasar. Ya, agak bingung kan? Karena berpikirnya memang sulit, dipikir sulit. Tapi sebenarnya dalam era sekarang itu sangat mudah. Ya, analisa pasar tuh cuman kayaknya kita kan neropong aja tuh. Kita lihat orang, ya. Kita lihat orang. Orang yang jadi kita, target kita mau jualan. Tapi nggak usah terlalu luas dulu. Bisnis itu harus dari skala kecil. Dimulai dari tetangga dulu. Ya, di lingkungan terdekat kita. Nggak usah berpikir sampai ke Singapura dulu ya. Pikir kita dulu. Kita lihatin dulu tetangga kita. Jadi yang diketahui itu karakteristiknya pasar. Tadi kan tahu ya, kalau saya sebut pasar ada 4 komponen ya. Ingat ya itu ya. Ya karakteristiknya 4 komponen tadi yang dilihat. Ya. Jadi jangan pasar lama, pasar Kuripan, jangan yang didatangi dilihat, jangan. Pasar sejumput apa. Tapi kalau berbicara pasar, tolong yang tadi yang 4 komponen tadi ya. Kemudian peluang produk yang mau kita tawarkan. Kue sembrong seperti apa sih? Ya. Kemudian ada nggak orang yang jual atau bikin yang sejenis? Nah, ini sih aman aja sih. Kalau kita yang paling tadi kan need and want-nya tadi kita harus ketahui dulu. Kalau kue sembrong memang suka kue sembrong, tapi apalagi yang diinginkan fiturnya dan sebagainya. Dia mau konsumsi sendiri atau jual, ya, yang tadi targetnya. Nah, yang pertama bisa kita lakukan yang namanya survei minat beli. Mudah nggak gitu dikerjakan? Langsung geleng kepala. Kita survei minat beli kue sembrong. Susah nggak ngerjain itu surveinya? Hah? Ini zaman sekarang loh, zaman now loh. Mudah kan? Gimana mudahnya Mas? Betul, Google Form. Kemudian juga kita pakai di medsos, bisa ya. Nah, orang sekarang kalau orang netizen itu betul-betul mau loh bantu. Netizen yang betul-betul netizen ya, bukan yang satu dan satu itu loh. Itu betul kalau kita mau, ayo tolong dibantu dong, kasih input, kasih apa, mau dia. Gampang. Jadi tinggal bikin Google Form tentang ujung-ujungnya nanti kan, mau nggak Anda beli kalau saya bikin kue sembrong seperti ini. Nah, terinspirasi ya dari Mas ini, siapa nama Mas? Andika. Namanya sudah keren udah Andika. Artinya kalau namanya Andika itu biasanya kan ada di televisi ya. Ada di Lapor Pak, ada Andika ya. Ada di mana lagi yang namanya Andika itu biasanya muncul? Udah be. Oke. Selain Google Drive sama Medsos apa lagi ya? Ini kita berbicara zaman sekarang ya. Zaman saya dulu waktu saya penelitian nggak ada yang namanya Google Form. Pakai kuesioner, naik ke rumah orang. Itu zaman now. Oke, kemudian pendapat atau opini salesman. Tahu salesman ya? Biasanya datang ke toko-toko yang menawarkan produk ke toko. Biasanya yang paling aktif itu kan salesman-nya rokok, ya. Kemudian apa ya lagi obat-obatan tuh salesman banyak tuh biasanya dokter. Nah, cari salesman yang relevan dengan produk kita.
yang misalnya di salesman yang bidangnya food and beverage gitu, FB. Hanya Mas, bentar Mas ngobrol Mas. Kalau supaya Masnya mau diajak ngobrol, Mas kita ngobrol di Starbucks yuk gitu. Pasti mau ya. Nah itu ngobrol di situ nggak apa-apa. Nah, Mas nanya sepanjang pengalaman sampean jadi salesman-nya roti ini, kira-kira Mas roti apa lagi yang dicari orang? Salah? Mungkin kita banding ke sana. Oh, yang paling banyak sebenarnya cari orang tuh roti isi abon cumi-cumi misalnya. Banyak nih orang kan gak ada yang bikin itu. Oh gitu lah Mas. Kalau masalah harganya apa Mas? Kayak Mas biasanya harga yang kira-kira payu benar tuh nah. Karena di Starbucks ngobrolnya kan di pesanan, oh Masnya keluar terus bocorin rahasia. Nah ini. Nah ini kurang P maaf ya, pendapat M-nya salah. Pendapat atau opini para ahli. Nah di FI mungkin kayak Pak Arif Budiman bisa ditanyain tuh, Pak Arif, kan? Ini kalau menurut Bapak nih, ini produknya yang customer oriented itu seperti apa Pak untuk zaman sekarang gitu kan? Kalau produk sentrik kan biasanya kan memaksain tuh. Kalau dulu zaman saya tuh kecil yang Sunlight, sabun batangan, itu aja produk yang disodorin sama pasar. Nggak bisa milih kita. Nggak bisa milih karena dia jago, nggak ada kompetitor dia. Nah kemudian kita juga bisa melihat produk sejenis ya, strukturnya seperti apa mereka, turun bangunnya seperti apa. Datang ke pasar, ke pasar toko, Bu, pian pernah jual lah roti yang isinya abon cumi-cumi, ya. Oh pernah, pernah. Terus Bang Bu, sekarang masih ada lah, udah ada lagi kan, kan. Kenapa Bu? Ini ampih jar bola. Menurut Pian Bu, kira-kira ampih kenapa? Anu, ini tuh semalam tuh nah, harganya itu terlalu larang, lalu pertai payu. Nah, dan inya kada mau memurahkan gitu dan menurunkan harga. Nah itu kan jadi bisa bahan kita ya di peluang pasar itu. Berarti kita jangan larang-larang juga. Nah, kemudian tes pasar, ya tadi kita coba di pasar Puripan kita jual 10 biji, pasar lama 20 biji, pasar 5 ada bang jual roti lah, besi-besi aja pasar 5 itu. Nah, benar-benar, itu tes pasar namanya. Jadi kita bukan mencari benefit, profit, bukan, tapi mencari data tentang daya serap pasar, begitu produk ini kita lempar dengan harga sekian, dengan kemasan seperti ini. Itu namanya tes pasar. Nah, kemudian dari sudut pesaing, perlu juga kita lakukan analisa. Ya, kalau tadi tentang yang roti isi abon cumi-cumi dengan wawancara dengan ibu warung tadi, iya salah satu kita bagaimana melakukan analisa pesaing. Kalau sudah ketemu, ya sudah ketemu kelemahan dan kekuatannya pesaing, kita bisa menemukan nanti kompetitor yang head to head dengan kita. Oke, head to head dengan kita. Oh, sambil dicatat ya. Apa-apa. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau yang kasih komentar atau misalkan ada usul, Pak, jangan terlalu cepat ngomongnya gitu. Oke, ya silakan. Yap. Boleh berdiri boleh, biar nanti dapat foto. Izin Ya. bertanya Pak.
Iya, silakan. Jadi gini, biasanya kan survei itu ada dua survei yang gratisan kayak Google Form atau ada platform lain yang kayak survei Monkey itu survei berbayar. Iya, iya. Yang lebih akurat itu sebenarnya yang survei gratisan atau survei berbayar tadi, Pak? Gitu. Yang lebih akurat buat nentuin survei yang pertama tadi. Oke. Jadi kalau masalah akurat tidaknya itu saya rasa bukan di platformnya ya, respondennya, respondennya Mas, yang menentukan nanti hasil survei itu akurat tidaknya, bukan di platformnya. Kalau platformnya apapun nanti yang dikirim oleh si responden ya itu kan sampai ke kita. Cuman kalau pengen dapat feedback yang akurat, Anda bikin kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang agak sedikit bisa kita apa ya? Kita combine, kita ambil satu kesimpulan. Jangan langsung apa ya? Langsung tembak to the point jangan, tapi macam-macam lah. Seperti misalnya kalau kita mau survei tentang daya beli, kita nggak bisa nembak langsung Anda sebulan beli beras berapa kilo, nggak bisa. Atau berapa rupiah Anda habisin. Tapi kita mulai dulu, range penghasilan, kemudian Anda punya putra berapa, putri berapa, biaya sekolah anak berapa. Dari situ kita akan bisa menghitung, oh si bapak ini punya penghasilan sekian, kebutuhan rumah tangganya sekian, misalnya kita cari entertain ya, nah berarti dia punya sisa untuk entertain sekian, atau dia bisa sisa punya tabungan sekian. Jadi dari kuesionernya yang kita modifikasi agar kita dapat feedback yang akurat gitu loh. Kalau biasanya kalau tembak langsung jarang sih akurat dapat orang ya kayak gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ini sudah 1 jam kita berjalan ya. Kita sampai jam 11 dapat waktu 2 jam. Oke, saya next ya. Nah ini menurut Peter Kotler di pasar itu sebenarnya ada 4 kategori kelompok usaha ya. Yang pertama itu market leader ya. Market leader ini satu perusahaan yang menjadi acuan dari perusahaan-perusahaan yang lain untuk produk yang jenis. Bisa kasih contoh enggak kira-kira salah satu contoh market leader di pasar? Ada yang bisa kasih contoh enggak? Aqua? Anda ini kadang-kadang lupa dengan diri sendiri ya. Nah, Anda tuh kan paling konsumen yang leader tentang Indomie ya. Market leadernya siapa? Indofood. Ya. Nah, jadi dia market leader tuh. Dia yang nentuin harga. Yang lain sih sisanya mah kayak apa ya? Mie sedap, dari Wings tuh ya. Terus Sarimi udah diakuisisi enggak ya? Sudah ya, Sarimi udah diambil ya, dari Indofood ya. Nah, ada lagi mie macam-macam tuh. Yang premium tuh mie apa yang mau premium ya? Yang dulu kalau nggak salah iklannya tuh Raffi Ahmad itu apa? Mie mewah ya dia. Bakmi mewah apa segala macam. Itu mencoba-coba tuh. Jadi kalau yang mau coba-coba challenger tuh, nah yang tertantang biasanya di sini market challenger. Jadi merasa tertantang gitu ya. Jadi dia bikin produk-produk lain, tapi nggak bisa juga goyah Indofood. Indofood dihantam lagi dia punya limau kuit, soto Banjar, terus apa lagi sih sebagainya. Tetap dia leader. Jadi orang mau mau eksekusi satu ide diferensiasi dia udah punya. Gitu. Kawan-kawan pernah tahu nggak? Kita beli Indomie goreng yang umum yang apa yang reguler kan Indomie goreng ya, yang original tuh. Kalau kita beli di sini sama di Sumatera beda rasa. Betul kan? Nah, yang Jawa ya. Nah, itu. Terus strategi mereka seperti itu tuh.
biar mereka tetap jadi leader. Nah, ini sudah mulai hangat nih. Sudah masuk ke deh. Sebelah sini hangat, sebelah sini masih dingin. Adem, adem. Oke, kita lanjut ya. Ini udah ada ya. Nah, ini mungkin silahkan dicatat aja. Saya nggak usah banyak ngomong, paham sendiri aja. Nah, nanti adik-adik, kawan-kawan semua kalau misalnya bisnis produknya sudah keluar, mau masuk di mana? Di mana sih posisinya? Ini kalau yang paling bawah ini market niche ini namanya apa ya? Dicerukan paling bawah gitu ya. Yang sisa-sisanya lah. Misalkan kayak gini nih. Ambil di secara geografis, jual misalnya di mana? Di Tiwingan yang salesnya kada bisa masuk ke sana. Sales Indomie kada bisa masuk ke sana. Nah, terus misalnya ke mana lagi? Loksado itu kan naik ke atas lagi. Itu salesnya kada bisa masuk ke sana. Nah, masukin sana. Ini namanya nih. Yang dicelah-celah dimasukin. Nah, kalau ini mah ikut-ikut aja gitu. Apa yang di atas diikuti gitu apa. Banyak ya produk-produk yang bisa menggambarkan ini ya. Kalau kita melakukan analisa pesaing. Nah, jadi temukan yang seperti ini. Produk Anda masuk di mana? Kemudian head to head-nya dengan siapa? Nah, itu baru kita strategi lagi nanti. Marketing kita. Kalau kita udah ketemu head to head-nya siapa nih? Musuh gue yang betul-betul sepantar sama-sama kelas Batam misalnya. Nah itu head to head-nya dicari itu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya, lanjut. Analisa pasar itu penting ya. Ini manfaatnya. Kalau kita memulai, tentunya kita akan butuh informasi tentang peluang, change, opportunity-nya. Kemudian kalau peluang ada, apa sih problem yang dihadapi pasar? Fitur. Ya. Fitur yang dibutuhkan pasar apa sebenarnya? Saya kemarin waktu workshop entrepreneurship di sini dengan TP, saya pernah melontarkan sebuah ide produk. Ya, satu ide produk. Yang mungkin belum ada. Kawan-kawan tahu nggak yang namanya acan atau terasi? Ada yang nggak tahu terasi? Ada? Tahu nggak Singapura berapa ton satu hari butuh terasi? Pernah nggak dapat data? Nanti cari ya. Singapura itu, dia itu pinternya apa? Dia beli, diolah, jual. Pakai label dia. Kenapa? Dia marketnya yang kuat dia, marketingnya dia yang kuat. Dia bukan negara industri, kan? Dia nggak penting buat dia tuh. Yang penting gue bisa jual katanya. Itu. Nah, saya kemarin dengan anak-anak TP lempar. Terasi itu dibikin dari apa? Udang, diproses. Apa prosesnya namanya? Fermentasi. Ya. Tahu udang kan? Tahu. Udang efeknya terhadap kesehatan apa? Kalau orang seperti saya tuh harus jaga tuh. Kolesterol yang bisa bikin hipertensi. Nah, saya tantang bisa nggak bikin terasi dari nabati, dari tumbuhan. Biar orang vegetarian mau makan terasi. Ayo, sekarang orang vegetarian paling susah cari terasi, ya. Benar kan? Kan kuncinya di fermentasi. Dibusukkan dulu. Udang kalau udang aja nggak bisa jadi terasi. Tapi harus dibusukkan. Rahasianya ya pembusukannya tadi, fermentasinya tadi. Ya kalau misalnya daun sawi, kita pintar fermentasi, keluarnya jadi rasa terasi. Keren ya. Nah seperti itu.
Jadi ada masalah di pasar, konsumen ada yang mempunyai problem kalau mengkonsumsi terasi karena bisa meningkatkan kolesterol dengan dampak hipertensi. Ini namanya problem, market problem. So Anda sebagai calon entrepreneur, calon pengusaha, ayo coba berpikir. Bikinkan produk yang bisa memecahkan masalah mereka. Oke? Clear ya? Ada yang mau bikin acan tadi? Siapa yang angkat tangan ya? Riset dulu, dicobalah. Sekarang kok maju kok, vegetarian memang maju sekarang. Udah ada yang bikin jamur disulap bisa jadi daging. Ya, jamur ada jamur merang apa sebagainya itu bisa disulap, bisa menjadi kayak suwiran ayam. Nah, itu orang udah mulai berpikir memberikan solusi pemecahan masalah tadi. Orang vegetarian pengen daging tapi nggak mau makan daging yang betul-betul daging, tapi pengen rasanya taste-nya, experience-nya kayak makan daging gitu. Ya. Kemudian juga analisa pasar, kita bisa menjadikan itu sebuah acuan untuk mengembangkan bisnis. Kalau misalnya kita tidak punya data hasil analisa pasar, kita nggak bisa akan lakukan investasi besar-besaran. Kita ngajuin proposal juga ke bank untuk pinjam uang juga akan ditolak tanpa ada analisa pasar. Ya, ini manfaatnya juga. Kemudian juga kita bisa melakukan evaluasi, ini bisnis saya dengan model seperti ini udah jalan nggak? Ya kan? Udah bagus nggak gitu? Monitor dan sebagainya. Udah ini kan ideal aja ya, teoris ya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Nah, umum udah strategi itu pasti masalahnya STP atau STP oli ya. Jadi kalau berbicara STP ya ini tadi. Itu kalau di orang-orang marketer, orang-orang yang bergerak di bidang masalah marketing itu STP ini udah biasa udah diomongin. Ini di utak-atik seperti ini. Nah, kalau segmen udah belajar ya semua ya. Udah kan? Udah pasti mengetahui dah nih. Ya. Geo, demo, perilaku, psiko. Udah semua tahu ya? Target udah tahu kan? Begitu dapat segmentasi tadi, plak, potong, ketemu target. Ya. Kemudian positioning, ya. Beda sama yang lain. Biar orang ingat, ada yang warna kuning gitu loh, di tengah yang warna biru. Nah, beda. Ya. Nah, saya mau kasih ilustrasi. Waktu belajar kemarin di STP pernah nggak dikasih tugas? Pernah. Dan apakah tugas itu dibikin tabel seperti ini? Ini yang sangat simpel. Saya mencoba kemarin ngelihat ini contoh, ini bagus saya bilang. Ya. Ceritanya seperti ini nih, kasusnya nih, saya bikin ilustrasinya. Anda tahu dengan kopi Banua? Kopi Kalimantan Selatan tahu? Nggak tahu ya, berarti kurang branding tuh. Ada kopi yang namanya kopi Pengaron, Lok Tunggul, kemudian ada yang di Riam Kanan namanya kopi Aranio. Menurut cerita yang saya baca di Google, kopi Aranio termasuk kopi Robusta yang punya karakteristik khas. Yang menurut orang pecinta kopi, taste-nya beda dengan kopi-kopi yang lain. Nah, saya mencoba ini jadi sebuah kasus ide bisnis. Kopi, sekarang itu kan kalau berbicara kopi, pikirnya kan kedai kopi tuh, kopi shop, udah menjamur ya. Nah, kemudian ternyata konsumen itu ada lagi yang punya problem. Konsumen di pasar tentang kopi yang bantu disuplai mereka ada. Nah, jadi
anggap aja ini namanya si A ya. Dia punya ide bisnis bikin namanya kopi saset, kopi Aranyeong tadi. Ya. Tapi sebelum dia melempar ke pasaran, dia harus melakukan segmentasi dulu. Siapa sih yang kira-kira nanti yang mengkonsumsi kopinya ini? Ya. Yang pertama dari segi geografis, ya. Ya jelas geografis kan namanya tempat tinggal ya, daerah ya. Kemudian demografis itu usia, jenis kelamin, pekerjaan. Psikografis itu gaya hidup, perilaku ya perilakunya seperti apa. Nah, dari sini nanti akhirnya dia akan bisa menentukan namanya target pasar, market. Jadi target pasarnya tahu dia nanti. Kemudian positioning apa yang harus dia lekatkan di benak konsumen agar konsumen itu repeat ordernya, action again-nya ada. Karena apa? Ya karena itu yang terngiang-ngiang. Kalau beli air dalam kemasan seperti itu, kalau ke warung beli apa? Ini nih, kalau beli yang kayak gini nih. Kalau kita ke warung beli Aqua, padahal dikasih Prof ya. Itu positioning. Nah, coba saya next ya. Ini kita percepat aja. Nah ini ya hasil segmentasinya. Secara geografis orang kota sama orang desa kan suka minum kopi juga ya, pasti. Kemudian dari segi gender oke. Remaja, dewasa, tua. Ya. Kemudian pekerjaan mahasiswa, pegawai, direktur, atau manajer. Gaya hidup. Karena saset, mesti dia orang sibuk, orang yang suka simple, orang yang suka praktis. Kalau perilaku, boleh yang jarang minum kopi atau yang sering minum kopi boleh. Sehingga dari sini udah bisa ditentukan. Target pasarnya apa? Peminum kopi usia remaja, dewasa, dan tua yang sibuk, serta mobilitas tinggi yang menginginkan penyajian kopi secara praktis. Nah, tujuan kita membuat segmentasi tadi ya seperti ini. Kawan-kawan, harus Anda bisa membuat ini, kalimat ini. Kalau hanya ngomong, orang tua boleh, anak-anak boleh. Itu di kesimpulannya enggak ada. Di dalam proposal bisnis harus seperti ini. Jelas. Kemudian, apa positioning yang bagus? Tagline-nya yang bagus, kopi instan yang mudah dan praktis disajikan. Sehingga orang yang sibuk, yang suka kesimpulan, suka praktis, itu sudah tertarik seperti ini. Ini hanya contoh ya, contoh. Bagaimana caranya kita memanfaatkan yang namanya STP tadi untuk mengaktualisasikan menjadi sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Sekaligus memberikan solusi buat konsumen. Kan masalah nih buat orang yang sibuk. Kalau ribet bikin kopi kan, itu masalah. Nah kita kasih dengan kopi saset yang seperti ini, itu namanya problem solver-nya ada. Produk memecahkan masalah konsumen. Itu kita sudah berbicara di 2.0, marketing 2.0. Enggak lagi kita memaksakan, suka tidak suka, lo harus beli produk gua. Nggak bisa, itu 1.0. Oke, paham ya? Dulu zaman saya masih kecil itu, kalau cari sabun cuci itu pasti ya Sunlight. Orang Banjar bilangnya Sunlih, yang batangan hijau. Dulu kalau kita kan dulu tinggalnya di setiap orang Banjar itu kan di pinggir-pinggir sungai. Pinggir sungai. Jadi kalau kada hati-hati, itu sabun Sunlihnya tuh gede, dipotong-potong. Kalau lepas, tenggelam. Nggak ada lagi yang lain. Tapi gitu tahun 70-an udah keluar yang namanya sabun colek. Ada. Ya kan? Kan kalau sabun colek tuh kalau dibawa ke Batang, pinggir sungai bisa diamankan. Kemudian ada bubuk, keluar Rinso. Keluar. Nah itu, jadi si Sunlight tadi udah tenggelam dia. Tapi sekarang dia bikin sabun, cuci piring. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya?
atau ingin mengemukakan pengalamannya tentang proses segmentasi? Atau ada nggak yang mau show, menunjukkan saya punya ide bisnis seperti ini, segmentasinya seperti ini, ada nggak nih? Takut. Enggak Bapak, saya tolong jujur dengan saya ya, bisa paham nggak? Paham dalam artian pakai bahasa kawan-kawan sendiri, memahami gitu loh. Jangan letterlock, kawan-kawan catat tapi nggak paham apa sih maksudnya. Ya, jadi paham itu artinya bisa melakukannya gitu loh, paham secara proseduralnya. Jadi kalau misalkan nanti mau bikin terasi dari apa segmentasinya seperti ini dibikin. Saya mau bikin terasi dari daun sawi gitu kan, bisa. Jadi kalau terasi daun sawi kira-kira positioning yang tepat kalimatnya seperti apa ya tagline-nya ya? Dijamin dengan terasi kami Anda nggak akan darah tinggi gitu ya. Kan kalimat ini seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita berbicara masalah SWOT ya. Dulu kalau secara konvensional dulu ya, SWOT itu biasanya untuk karakter orang ya, di manusia ya, eksternal biasanya. Nah, ini saya ngambil masalahnya ini adalah internal, produk. Produk yang kita lakukan SWOT. Ya, kita analisis SWOT. Ada yang belum tahu tentang SWOT? Tahu semua ya? Tahu semua kan SWOT ya? Oke. Kalau SWOT itu kalau kita berbicara SWOT, yang faktor eksternalnya mana? Vertikal atau horizontal? Jangan ngaku-ngaku sudah bisa SWOT gitu loh. Hah? Vertikal, betul. Jadi itu eksternal. Kalau yang internal berarti yang horizontal. Oke, sip. Ini saya singkat aja ya. Di dalam SWOT itu ada 4 kuadran ya. 1, 2, 3, 4. Anggap produk kita. Yang paling hebat kan satu tuh. Ya, opportunity-nya gede, strength-nya gede. Strateginya apa? Agresif, hantam terus ke pasar, jual banyak-banyak. Itu kalau produk kita berada di kuadran 1. Kalau yang 2, produk kita kuat, tetapi ancamannya banyak, pesaingnya banyak. Strateginya apa? Diferensiasi. Boleh head to head, tapi kita punya pembeda. Ya. Nasi kuningku kada pakai pewarna ala kimia. Aku pakai Janar. Diferensiasi. Kemudian yang di kuadran ketiga, ini mah udah ngap-ngap gitu ya. Udah lembek, kemudian banyak treatnya, banyak saingannya. Ini biasanya udah bertahan aja dah. Sudah kau binakin syukur sudah aja. Defense, bertahan. Itu strateginya ya. Ya kalau istilahnya kada mau apa-apa udah sudah ingat situ sudah. Nah kemudian yang keempat, produknya lemah, ya, tetapi opportunity-nya tinggi, peluangnya besar di pasar. Apa strateginya kita harus hadapi? Turnaround, balik kandang, baiki barangnya, produknya diperbaikin. Supaya apa? Pindah ke sini. Jadi strength produk. Oke, saya peringkas loh ini, ringkas saja. Jadi mudah-mudahan dengan ringkas-ringkas ini orang milenial pasti paham udah. Saya nggak perlu banyak teoritis apa semua. Di kuadran 1, 2, 3, 4, ini strateginya. Kira-kira pas nggak? Betul nggak strategi seperti ini? Betul ya? Ada yang ingin komen? Halo?
Ya, silakan. Wis, Akang atau Kakak ini. Silakan komen, bertanya atau apa. Mikrofon. Oh, itu ada mikrofonnya. Perkenalkan, nama saya Andiva Ya, dari ULM Prodi Biologi. Eh, Kalau menurut pengalaman saya kan Pak, ada beberapa penjual yang awalnya itu penjual nasi goreng Pak. Awalnya penjual nasi goreng, terus entah kenapa beberapa minggu kemudian berubah jadi jual barang-barang yang random gitu Pak. Barang-barang seperti sabun, sampo dan lain-lain. Kayak berubah gitu Pak. Padahal dari saya sendiri melihatnya tokonya waktu berjual nasi goreng itu banyak yang datang gitu Pak. Termasuk saya sendiri datang begitu. Jadi saya bingung kenapa jadi berubah jadi toko yang lain gitu Pak. Eh, saya pada awalnya kan berpikir oh mungkin ada kerugian gitu Pak. Dan mungkin berada pada eh, yang defensif gitu Pak. Mungkin sedang bertahan dan lain-lain. Tapi kenapa mereka memutuskan untuk mengubah jualannya dari yang awalnya makanan menjadi menjual barang-barang gitu Pak. Mungkin itu Pak. Oh ya, Eh, saya bingung kenapa apakah keputusan mereka itu untuk mengganti dagangannya pada fase defensif ini apakah sudah benar gitu Pak? Karena kalau misalkan defensif kan artinya bertahan, bertahan dalam artian masih tetap pada produk itu mungkin ada sedikit perbaikan dari berbagai aspek, tapi di mana pada saat defensif itu dikatakan gagal dan harus mengganti produk tersebut gitu Pak. baik. Ini namanya apa ya? Merubah bisnis ya. Tapi sebenarnya berdasarkan analisa pasar, dia punya opportunity kan? Punya opportunity karena waktu dia masih jualan nasi goreng, orang datang terus. Artinya konsumennya banyak terus, opportunity gede. Kenapa dia balik? Berarti dia ada yang salah. Berarti dia putusannya bukan berdasarkan analisa. Ya, bukan berdasarkan analisa. Jadi mengubah bisnisnya dari pangan menjadi non pangan, itu kan intinya. Satu hal yang menjadi catatan yang sangat berisiko bisnis pangan itu adalah daya tahan produk rendah. Orang biasanya kalau sudah tidak bisa mengelola produksi pangan ya yang memang betul-betul bisa terserap pasar, itu terkendala terjadi masalah di inventory. Jadi barangnya banyak bersisa. Satu, misalkan gini, dia tidak bisa memprediksi penjualan dia dalam satu hari berapa liter nasi goreng. Dia hanya berpikir malam ini rame, hari ini rame. Tapi dia tidak pernah mengkalkulasi serapan pasarnya berapa dalam bentuk volume. Nah, sehingga akan terjadi penumpukan di inventory. Nah, namanya nasi, makanan rusak ya. Akhirnya jadi loss. Lalu dia berpikir, oh kalau gitu aku ganti aja usaha yang kada bebasian. Yang kada ada nilai kadaluarsanya istilahnya itu. Gitu. Kemungkinan seperti itu. Nah, jika kawan-kawan menghadapi masalah seperti itu, ya, don't gambling, jangan lakukan spekulasi, ya. Bisnis kuliner atau yang namanya food business itu harus kalkulasi, calculate, not gambling, ya. Jangan mengkira-kira, jangan. Saya bikin nasi kuning, saya tidak mau gambling. Kalau misalkan nasi kuning saya itu sampai kurang supply, tinggi demand, saya akan bilang ke konsumen dalam hati saya, rasain lo, lambat belinya. Kayak gitu tuh. Saya bikin status, sorry ya kalau Anda kehabisan. Salah situ juga sih, jam siang baru nyari.
Itu kalimat yang betul-betul merusak otaknya konsumen. Besoknya dia jam 6 udah telepon saya, Pak sisain Pak 3 bungkus. Jadi kalau food ya, bisnis food, nah harus seperti itu. Anda kalkulasi yang minim. Karena hukum pasar, kalau supply-nya kecil, demand tinggi, so good. Itu konvensional. Tapi kita jangan main di situ. Kita jangan menghakimi konsumen dengan seperti itu. Jangan dikasih dia, sanksi naik harga, jangan. Ya, yang jelas kita collecting consumer-nya tinggi gitu ya. Kita punya potensial customer tinggi. Itu data. Saya paling sering tuh ngeliat. Nah kemudian bagaimana tips untuk inventory bisnis kuliner? Saya ngerember-rember sedikit ya ke pengalaman UMKM nih. Gak apa ya? Saya pernah melihat satu UMKM yang pinter banget bisnis kuliner di inventory. Inventory tahu kan persediaan ya. Kalau di industri itu bahan baku apa segala macam inventory masuk. Termasuk barang yang tidak laku itu termasuk jadi inventory persediaan. Nah, ada UMKM binaan saya itu dia bisnisnya kuliner tetapi dia not fix. Jadi dia tidak apa ya prinsipnya dia tidak misalnya jual soto, nasi kuning aja enggak, tapi dia by request. By request dia atau dia open order. Jadi pekerjaan dia setiap sore menjelang maghrib dia buka kulkas, dia buka freezer, dia lihat ayamnya ada berapa, ada apa aja isinya, ada sayurnya enggak. Dari bahan tadi, inventory tadi, dia bikin kesimpulan, oh berarti aku besok jualan ini. Nah ini kan ide gila, ini bisnis gila. Jadi saya bilang, loh Bu, ibu ini membalik loh, memutar. Bisnis plannya diputar. Orang berpikir produk dulu ya, baru eksekusi proses. Dia enggak, dia proses dulu, ngeliat dulu bahan apa. Wah besok nih saya bikin ayam masak acar. Malam habis sisa langsung dia bikin status open order Bunda, besok ready ayam acar ini bla bla. Wah, ibu-ibu yang dia pintar tuh apa? Yang dihubungi di ini tuh ibu-ibu yang kantoran, ibu-ibu wanita karir, yang sosialita. Ibu-ibu yang kerja di kantor kan nggak sempat ke pasar tuh. Jadi ya oh Bunda saya pesan ini. Nah itu adalah salah satu trik untuk mengelola inventory biar nggak numpuk. Riskannya memang di food ini adalah inventory. Kita belanja di pasar supaya masuk cost-nya harus belinya banyak kan. Kalau kita bisnis food beli ayam nggak mungkin dong kita belinya setengah aja. Karena harganya lebih mahal kan. Pasti 1 ekor. Atau kita tambah lagi bisa 3 ekor. Itu disimpan. Tetapi kalau kita bikin, kita gambling, semuanya kita masak. Jadi ayam masak asam manis misalnya. Itu gambling namanya. Nah, ini mungkin juga tips ini bisa berlaku pada saat inflasi ini. Ya. UMKM itu dikatakan 97% itu penopang ekonomi. Nah, seperti itu caranya. Jadi kalau kawan-kawan starting up bisnis, ambil dah tips seperti itu. Kita memulai bisnis, awal bisnis kita harus punya fondasi yang kuat ya. Kita kuat menganalisa pasar, kita kuat melakukan evaluasi terhadap bisnis kita, so juga kita kuat dengan produk kita. Kita tahu produk kita apa. Oke Mas ya, paham ya? Jadi kemungkinan itu dia hanya tadi kesalahan kelola. Jadi bukan data dari analisa pasar dia memindah bisnis dia tadi. Kalau udah jelas opportunity-nya gede, kan kalau opportunity gede itu kan di sini nih. Ini sama ini ya. 1 dan 4. Kalau teorinya dari sini kita kan agresif,
sama perbaiki produk kan, strategi kan. Kalau yang di sini ya bolehlah kita pindah bisnis kan, gitu. Tapi kalau yang di sini udah jelas-jelas kok laku barangnya, ya tinggal manajemennya aja lagi, pengelolaannya aja lagi. Ada lagi yang ingin bertanya di Toast? Maaf ya, kalau di Marketplace dia nggak mau bikin SWOT, bilang SWOT Toast, TOS. Itu alirannya Philip Kotler seperti itu. Jadi mereka nggak mau bikin kata SWOT tapi TOS. Silakan. Jadi mereka harus mengukur luar dulu. Jadi yang mereka ada threat sama opportunity. Memang kalau dipikir-pikir ya kita tuh kalau kita nggak kuat mental, kalau kita duluan mengukur di strength sama weakness, kita tuh pasti ada dua. Kalau nggak tinggi semangat, kita langsung drop. Pesimis kan. Kalau kita merasa ternyata aku tuh ternyata weakness-nya tinggi. Langsung pesimis. Tapi kalau di TOS, kalau treat ada bagaimana kita menangkalnya. Opportunity besar. Ada yang bertanya sampai sini lagi? Dan next. Salah. So tadi pasar, apabila kalau saya sebut pasar, kita nyebut pasar dalam hal bisnis, jangan pikirnya itu pasar Kuripan Bacaran ya, ada tempat transaksi gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita sampai ke bentuk-bentuk pasar. Kalau dari jangkauan, ada pasar lokal, nasional, regional, internasional. Yang ini bisa dipahami kan ya? Lingkungan tetangga termasuk pasar lokal. Betul. Tetapi dengan adanya teknologi, apakah ini bisa kita pakai? Apakah ini kita saklek di sini dengan adanya teknologi, dengan internet, ada marketplace, e-commerce dan sebagainya? Apa Anda masih berpikir pasar itu hanya jangkauan? Sementara kita hari ini udah bisa ngomong live stream dengan orang di Arab Saudi pada saat yang sama. Kita bisa transaksi dengan orang di Amerika. Ya. Jadi bagaimana kalau kita sepakati saat ini nggak perlu kita pikirkan ya. Emang gue pikirin gitu ya. Ya. Jangkauan. Karena apa? Dengan teknologi udah kita bisa jangkau kemana-mana. Ini teori ya. Teori di buku. Kira-kira menurut adik-adik ini masih relevan nggak kita pakai ini? Kawan-kawan semua. Bahwa pasar harus terikat dengan jangkauannya. Enggak ya? Wah betul-betul milenial nih. Ya. Kemudian kalau berdasarkan sifat konkret dan abstrak. Betul ya? Kalau mau ketemu ya COD. Ya. Kan kalau yang COD ketemuan itu berarti konkret. Kalau yang enggak ketemuan tapi bisa transaksi namanya abstrak. Oke, sampai di sini bisa paham? Kemudian ada pasar tuh yang convents nih, convents banget. Pasar harian, setiap hari buka. Pasar Kuripan, pasar lama, pasar Teluk Dalam. Kalau di sini ada pasar Idaman. Ya. Ini yang offline. Mingguan ada kok di sini pasar Jumat. Bulanan. Apa pasar bulanan? Ayo. Pasar tahunan itu. Pasar bulanan ada nggak yang bisa kasih contoh? Offline loh semuanya. Pasar bulanan itu biasanya itu pasar-pasar yang kaget. Biasanya di perusahaan kalau di Belitung itu ada pabrik kayu ya.
Itu bilangnya pas buruh gajian tuh ada pasar buka. Kalau di sini di Landasan Ulin, di dulu pabrik-pabrik rotan, setiap bulan itu mau gajian tuh buka dia pasar. Itu pasar bulanan tuh. Nah, kalau pasar tahunan ada, tahu? Pasar Ramadan tahunan, Expo, kemudian yang di Jakarta apa namanya? Jakarta Fair. Ya, pasar tahunan. Tapi kalau kita berbicara tentang now, itu nggak perlu lagi ya. Sekarang kita kalau mau dagang itu bisa 24 jam ya. Bisa ya, mau jualan 24 jam bisa ya. 24 per H, 7 per W, 30 per M, gitu ya. Jadi bisa. Kapan aja bisa sekarang jualan. Berdasarkan struktur. Ada yang persaingan sempurna, ada yang persaingan tidak sempurna. Nah ini rumit lagi nih kalau berbicara. Kan di mana ya taruhnya ya? Jadi gini, persaingan sempurna itu ya betul-betul fair man-nya. Produknya banyak, penjualnya banyak. Sempurna mereka bersaing. Tapi kalau yang tidak sempurna, ada nggak yang bisa menyaingi Pertamina jual Pertamax? Paling eceran ya? Ya, di Jawa ada. Ya Shell, terus apa namanya lagi? Vivo. Nah, di sini nggak ada. Kemudian yang jual listrik siapa ya? Selain PLN? Nggak ada ya? Yang jual listrik. Nggak ada. Itu sangat tidak sempurna persaingannya. Karena apa? Juga orang juga nggak mau. Ini pasar yang strukturnya itu yang tidak sempurna. Masih banyak kok contoh-contohnya. Nah, jadi kawan-kawan kalau mau bikin produk masuk ke pasar, lihat pasar mana yang aku masukin. Ya, mau pasar bulanan apa harian. Tapi saya rasa kalau orang milenial udah pikir dah. Ya nggak mungkin dong gitu ya, aku tergantung dengan waktu itu jualannya. Cuma sekarang gini, orang dulu berbicara tentang online, ya begitu masuk internet, orang tuh berpikir semuanya nanti serba online. Gak ada yang offline tadi, katanya. Ternyata tidak. Saya bilang tadi, manusia itu kodrat itu nggak bisa dirubah dengan teknologi. Manusia itu masih butuh experience, masih butuh pengalaman. Dulu yang mempelopori jualan online apa? Siapa? Yang pertama kali Amazon. Tapi sekarang Amazon buka gerai dia. Ada dia buka gerai sekarang. Coba cari di YouTube. Tetapi gerai dia luar biasa teknologinya. Anda tidak perlu bawa uang. Anda tidak perlu semacam, cukup dengan HP Anda bisa belanja di Amazon. Itu teknologi. Makanya ada istilah omnichannel. Dengar omnichannel ya? Yang dipopulerkan oleh Philip Kotler sama Pak Hermawan, off dan on. Itu dipadu. Off dan on. Jadi nggak bisa online terus. Ada offline-nya. Sekarang kalau mau nonton film, paling mudah kita online ya. Ada Netflix, bla bla bla. Tapi kenapa itu 21 itu masih antrinya berkilometer-kilometer? Ayo. Itu namanya omni. Saya mau nonton 21 ke bioskop di Duta Mall itu offline ya. Tapi saya nggak mau berdesak-desakan antri beli tiket.
Belinya di mana? Online kan? Gabungan antara on dan off, omni. Jadi sangat bullshit kalau dibilang nanti manusia itu serba online. Adik-adik, kawan-kawan senangnya kuliah online apa yang offline? Yang online angkat tangan. Yang senang kuliah online angkat tangan. Nah, ada kan? Paling masih suka offline, masih suka ada interaksi, masih suka ketemu apa, ya nggak bisa dirubah. Makanya kalau nanti kita masih society 5.0 itu, peradaban manusia 5.0 itu, kita akan bisa merasakan apa yang sebenarnya sih manusia itu. Nggak bisa semuanya digantikan sama robot, itu nggak bisa. Makanya dalam marketing, hati-hati, jangan terjebak. Anda jangan ikut-ikutan online. Oh, saya jualan online terus. Nggak bisa. Karena apa? Yang Anda hadapi, Anda jual itu adalah manusia. Ya. Masih perlu adanya interaksi manusia dan manusia. Oke, kita masih ada waktu 15 menit ya. Kita masuk ke strategi nih. Kenapa muncul yang namanya strategi pemasaran? Artinya kalau jualan kita butuh strategi. Ya. Karena lama-kelamaan yang namanya manusianya bertambah banyak, kemudian orang buka bisnis tambah banyak, yang ATM banyak, amati tiru dan modifikasi banyak, sehingga produk yang sejenis yang muncul di pasaran tambah banyak. Pernahkah Anda menghitung nasi goreng gerobak itu berapa banyak sekarang? Banyak ya. Kalau di Banjarbaru di Bundaran itu banyak nasi goreng gerobak gitu. Banyak. Jadi saya kalau sering melihat, ini luar biasa sih marketnya ini. Tapi apa ya? Apa yang mereka bisa bertahan gitu loh. Kan kalau dipikir, kompetisi head to headnya kan tinggi tuh. Bayangkan cuman jarak 2-3 meter, ada lagi gerobak nasi goreng. Ya kan? Ada lagi. Apa ya saya pikir? Jadi saya ngamatin gitu. Ternyata mereka mempunyai space yang terbatasnya sama. Anda kalau mau makan nasi goreng gerobak nggak mungkin dong nungguin yang di sini nih sampai ada tempat duduk. Pasti ke situ tuh. Jadi memang space jualannya kecil. Hanya pelayanannya yang beda-beda. Ada yang gelar tikar, ya. Kemudian ada speaker, ya, speaker. Kadang-kadang speaker itu dikasih dia itu buat konsumennya. Silahkan konekkan dengan HP Anda kalau mau dengan musiknya. Itu kan daya tarik tuh. Nah itu aja, jadi fiturnya pelayanannya yang beda. Tapi kalau head to headnya sama dia, nasi gorengnya sama. Nah sehingga ada kompetisi tadi. Nah kompetisi itu adalah yang akan melahirkan nalar seseorang untuk melakukan strategi di pemasaran. Jadi strategi pemasaran itu bukan muncul sedemikian rupa, beda waktu di 1.0, nggak perlu strategi. Sabun cuci cuma sunlight, lempar ke pasar, nggak ada saingan. Nah, biasanya kan umum sudah nih ya, kan main-mainnya di bauran pasar tuh, kalau kita mau ngutak-atik strategi ya. Bauran pasar tahu ya, yang 4 itu ya. Apa-apa tuh namanya? Produk, 4P, price, promotion, and place. 4. Oke, nggak tahu di marketing mix-nya. Nah, sudah pernah kan menjabarkan bagaimana strategi di produk? Apa yang kita otak-atik lagi? Variasi, kualitas, ukuran, desain, fitur, brand, kemasan, dan service. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan modifikasi
atau kita melakukan diferensiasi ketika kita mau kompetisi di produk. Ini di sini. Kemudian harga. Daftar harga, diskon, kemudahan pembayaran. Kawan-kawan kalau nanti bisnis jangan terjebak dengan kompetisi harga ya. Jangan pernah terjebak dengan banting harga. Karena itu akan bunuh diri. Jangan sampai di situ. Tapi lebih baik harga tetap konstan, tetap nggak turun, tapi ada fitur, ada servis. Sini mainin. Ya. Tergantung segmennya nanti. Kemudian tempat. Tempat juga bisa bagian kita melakukan strategi ya, Pak. Mau kita di pasar offline atau kita marketplace yang online dan sebagainya. Itu bagian daripada strategi. Kemudian promosi. Ini udah paham ya? Paham ya? Jadi jangan sampai kita nggak ngerti gitu loh. Ketika begitu kita ada ketemu kompetisi, melakukan diferensiasi seperti apa. Ya. Oke. Nah, ini adalah strategi kita masuk ke pasar. Ya. Ada yang namanya strategi pasar tunggal atau niche market, ada yang namanya strategi aneka pasar, multi market, kemudian strategi pasar keseluruhan total market. Nah, ini saya ini balik ke segmen, balik ke segmentasi. Mungkin di dalam segmentasi untuk dijadikan target, ada orang yang punya penghasilan sekian aja yang jadi target. Tapi kalau kita mau di aneka pasar, hantam lagi yang penghasilan lain. Umpamanya nih, nanti ada contohnya kayak keripik contohnya tuh. Kita lanjut aja dulu. Pasar tunggal itu pasarnya tidak besar, ya. Jadi strategi kita adalah kita menghindari kompetisi, menghindari head to head dengan yang gede. Ya, misalkan kita bikin mie dari daun singkong. Ya. Mie dari daun singkong memang lucu banget ya, tapi ini contoh aja. Mie dari daun singkong. Kita jangan aduk pasarnya Indofood. Jangan di sana kita mainnya. Ya, pasarnya di mana? Kita ambil, kita perkecil lagi yang low protein. Konsumen yang vegetarian. Harinya ke situ kita perkecil, kita potong. Iya. Ya ini kan sekarang lagi rame-rame dalam rangka ketahanan pangan tuh ada substitusi. Kita jangan lagi tergantung dengan terigu. Jadi kawan-kawan yang di inovatif udah mulai berpikir kita mau substitusi terigu dengan mokaf. Tahu mokaf? Nah itu. Jadi nanti kita berharap nanti mie itu nanti harganya nggak mahal kayak gini karena memang dari Ukraina itu kan kita dihambat. Jadi kita nanti pakai mokaf dari singkong. Kue nanti juga. Nah, karena kan terigu sebenarnya impor tuh. Ya. Nah sementara singkong kita harganya murah. Itu ada teman-teman kalau nggak salah dari Jawa Tengah sudah mulai mengembangkan mokaf. Jadi udah dibikin, ada yang inovasi, ada mie dari mokaf, dari tepung singkong, dan sebagainya. Nah seperti ini. Melayani kebutuhan dan keinginan pangan lebih baik. Yaitu tadi kita akan ketemu langsung dengan yang membutuhkan protein nabati. Ya, yang betul-betul pure, alami, yang organik dan sebagainya. Itu adalah bagian pada niche yang terkecil. Kemudian kalau kita mau masuk ke aneka pasar, kita menjual produk yang berbeda untuk segmen yang berbeda. Maksud produk ini adalah satu kesatuan unit, tetapi fiturnya berbeda. Ya, nasi kuning, ya, yang kelas 10.000 bungkusannya ya kertas biasa, ya. Kemudian
nasi kuning tadi kita kemas dengan karton rice bowl, itu masuk lagi ke pasar menengah dan seterusnya. Jadi sebenarnya produknya satu, tetapi kita bikin diferensiasi, kita diinovasi sehingga akan jadi produk yang berbeda. Ya. HP paling jadi contoh yang paling jelas. Dia melakukan modifikasi sehingga dirubah sedikit fitur masuk ke kelas segmen yang lain. HP ya. Dikatakan megapikselnya sekian, RAM-nya sekian apa, harganya jadi naik. Jadi ya kira-kira kalau kawan-kawan yang ini, kecuali yang tajir-tajir bisa beli. Ya, fungsinya sama, tapi hanya fitur yang beda. Jadi ditambahin fitur apa sedikit beda, bisa naik harga, bisa masuk kelas segmen yang beda. Strategi ini dipakai kalau kita mau splitting risk. Resikonya dibagi. Ya, resikonya dibagi. Kalau kita main pasar tunggal, resikonya sangat tinggi. Kita membagi resiko. Tapi kalau pasalnya kita multi, ada yang misalnya untuk anak-anak, ada yang untuk orang dewasa produknya. Sehingga ada multi market. Resikonya terbagi. Kalau di sini nggak laku, di sini yang nutupin. Ada kerugian di sini yang untung. Kemudian mengejar potensi pertumbuhan pasar. Growing up-nya skala produksi kita juga bisa nambah kalau kita multi market. Ya, daripada cuma satu market. Kemudian mendapatkan profit yang lebih tinggi. Pasti kalau sales-nya tinggi, berarti profitnya tinggi. Karena dia multi pasar tadi, multi market. Skala ekonomi juga. Ini total. Kalau total market strateginya itu adalah melayani seluruh segmen pasar, menjual produk tunggal untuk segmen tertentu seiring dengan pertumbuhan bisnis seperti pasar. Jadi dia melakukan semacam step by step growing up berdasarkan respon pasar. Pasarnya itu aja, tapi begitu naik ditambahin, begitu naik tambahin gitu. Jadi di situ pasarnya. Nih contoh. Ini contoh ya, contoh. Apa namanya nih produknya? Keripik singkong. Umpamanya saya bikin keripik singkong, ya. Tapi saya pengen strategi saya multi market, ya, multi market. Segmennya juga berbeda-beda. Tapi produk saya sama, hanya fitur, ya, fitur sama performance yang saya bedakan. Yang ini saya jualnya di mana bisa? Kalau kayak gini timbangan ini. Di mana? Pinggir jalan. Kemudian kalau saya bungkus, saya bisa jualnya di mana? Tapi dengan label yang kayak gini loh. Pasar subuh bisa, warung acil bisa, ya. Kemudian saya bikin kemasan yang luxe. Bisa saya jual di mana? Nah, jadi lebih paham kan ya dengan visualisasi seperti ini yang namanya multi market. Sehingga apa? Ini rahasianya nih, ya. Kita dari 3 dulu. Tentunya kan kalau misalkan kita konsinyasi ya, ada yang nggak laku. Kita bulik ke orang Banjar. Bulik ke rumah, kita panasi, jualnya di sini. Ketawa sudah. Ini akal orang produk makanan. Saya hampir 10 tahun kerjaan saya seperti ini dulu. Masih kuliah saya kerjanya, saya beli di pasar 5 barang-barang kayak gini, saya bungkusin. Cuma ini tadi strateginya. Jadi multi market saya pakai. Ini terbulik, bisa dipanasi, bisa ke sini. Atau buliknya bisa dipanasi di sini. Karena apa? Ini lebih murah. Mereka sedikit aja lah masalah kualitas. Ya, aman-aman aja lah. Yang penting bisa dibeli, harganya murah.
Nah, kalau ini terbulik, ini ke sini. Panas sih. Sehingga resikonya akan terbagi. Kecil. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin berkomentar? Boleh loh. Misalkan, Bapak tuh nggak mungkin lah seperti itu. Bullshit itu Pak. Itu nggak masuk akal. Boleh. Saya sama hargai, malah kadang-kadang kalau ada orang yang beda dengan saya pemikiran, itu saya jadi inspirasi. Oh gitu ya, saya bilang. Saya pulang ke rumah, saya analisa. Jadi masalah, manusia itu memang harusnya berbeda kok. Nggak boleh disama-samain. Saya nggak boleh memaksakan. Nah itu ada tuh. Oke, silakan. Silakan kakak. Pakai mikrofon ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kasbul Anwar dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Mungkin sedikit Bapak bertanya perihal survei minat beli dan ini juga menyangkut ke strategi pemasaran. Mungkin sedikit Bapak, dulu saya pernah berjualan kuliner itu kue Banjar. Di sini saya secara pengalaman saya sudah mengetahui lah antara minat beli antara orang kampung pedesaan dalam dan juga orang perkotaan. Yang mana dulunya saya itu berjualan kue Putri Ayu, kalau Bapak tahu mungkin Putu Ayu, Putu Ayu. Mungkin kalau di sana kami bilangnya Putri Ayu. Nggih. Yang ingin saya tanyakan adalah pada saat kami berjualan, memang pada di desa itu lebih dominan mereka minat beli mereka itu adalah dari segi bentuk. Kalau bentuknya itu besar, mereka lebih sukanya beli yang besar-besar gitu. Lebih banyak kan itu biasanya kalau orang-orang kampung. Terus kalau di kota ini dari segi apa itu visual, lebih ke bentuknya lah, maksudnya bentuk entah warnanya atau segala macam. Jadi orang kota-kota itu lebih suka seperti itu. Terus contoh lain mungkin yang saya pernah lihat juga, kalau di kampung itu biasanya antara burger dan roti bakar itu mereka lebih dominan, lebih sukanya roti bakar karena juga ya besar dan juga isinya banyak gitu. Kalau walaupun juga untuk harga sama lah. Kalau di kota kan biasanya untuk burger dan roti bakar ini lebih dominan sama aja. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita agar produk tersebut bisa seimbang antara peminat di kampung dan juga peminat di kota gitu Pak. Jadi bisa menyesuaikan lah. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Terima kasih Pak. Halo, tes. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Ini kasuistik ya. Jadi begini, tadi kakaknya sudah melakukan segmentasi kan ya, berdasarkan geografis antara kota dan pedesaan. Nah, sudah disimpulkan targetingnya. Artinya untuk roti bakar lebih disenangi oleh orang pedesaan karena ukurannya lebih besar. Oke, ini udah ke karakteristik produk. Nah, udah tahu. Nah, kemudian yang di kota lebih menyenangi performa atau visual ya dibandingkan volume. Betul, karena orang kota itu kadang-kadang masih ngeliat produknya higienis apa enggak, aman enggak, ya kan? Di packaging apa enggak gitu kan. Tapi kalau di desa yang penting besar, kenyang. Nah, dulu saya juga pernah tuh mengalami di daerah Tanah Laut, di daerah mana ya, pokoknya sebelum Play Hari itu ada jual untuk kan ya, untuk itu besarnya luar biasa.
Jadi besarnya luar biasa itu, harganya murah. Nah ternyata apa? Mereka memang waktu mengadonnya itu memang di jadi orang Banjar itu di kamirnya kamir benar gitu nah. Jadi kau ganal. Nah di sana terkait dengan culture ternyata di daerah itu. Jadi orang di sana kan berkebun atau mancing atau apa. Jadi berangkat itu beli itu. Jadi bisa buat ganjil setengah hari karena besar tadi. Nah, itu culture katanya. Jadi wajar kalau orang desa itu punya ukuran yang besar, pengen yang ukurannya besar volumenya. Karena Pak memang mereka butuh kalorinya memang mereka butuhkan. Tapi orang kota mereka lebih mementingkan higienisnya, penampilannya, ya kan? Dari segi performanya. Itu memang berbeda, splitting, terpisah. Nah, kita tidak boleh memaksakan. Jangan sampai kita paksa yang memang disenangin orang kota kita sodorin ke desa, jangan. Ya kan? Mau enggak mau itu memang segmennya terpisah dan berarti market targetnya juga terpisah. Nggak bisa digabung. Jadi desa karena memang geografis terpisah ya pisah, nggak bisa digabung. Kalau digabung namanya pemaksaan Mas, kita jadi gambling tadinya. Ya mungkin aja sih sewaktu-waktu ada orang kota yang nginep ke desa gitu ya, mungkin. Tapi kadang-kadang kalau orang kota ke desa tuh maunya experience-nya di desa. Mau lepas dari yang ada di kota. Ya, gimana Mas? Iya, memang dipisah. Tetapi ya tadi kita bikin 2 produk yang untuk segmen desa sama segmen kota. Ya, ya itu sebuah menguntungkan itu kalau kita bisa menguasai pasar desa juga kota. Habis ya waktunya Bu. Saya sebentar yang mau di AIDA ya. Ada yang tahu AIDA? Konsep AIDA tahu? Sudah ada yang tahu? Sudah. Oh, pasti di digital udah dapat Bu ya, AIDA. Konsep AIDA. Ini kalau harga ya seperti ini ya, untuk menentukan harga nih. Ya. Kadang-kadang waktu kita udah bikin produk, kita kesandung dengan masalah harga. Ya. Kalau harga boleh kita menetapkan persentase margin. Jadi udah di total berapa biaya produksi, tambahin sekian persen buat marginnya. Atau kita ngikutin pasar, ya survei dulu. Orang jual untuk berapa sebiji ya kita ikutin. Atau kita tekan harga untuk meraih pasar. Artinya murah pada yang lain. Atau kita ada diskon dalam jumlah besar. Jadi ini biasanya strategi menetapkan harga ya. Oke. Branding udah nggak usah nah ini aja. Kalau ini kan biasanya ini branding nih. Branding seperti ini nih. Begitu ngeliat ini udah tahu tuh barangnya ini. Atau beli ini udah tahu nih. Ya. Nah sekarang di zaman digital udah macam-macam orang. Anda masalah Coca-Cola aja udah dimacam-macamin iklannya. Atau ya ini juga Cak Lontong juga macam-macam udah ngomongnya. Apalagi si ini nih air ini. Udah bilangnya kalau hamil anaknya sehat minum itu. Bener apa kita nggak tahu. Tapi itulah ya. Orang yang pelin-pelan juga yang sering lupa belum minum ini. Oke, saya rasa itu dulu ya Bu ya. Saya mudah-mudahan nanti bisa. Nah ini satu hal. Di ujung-ujungnya nanti bahwa kita bisnisnya adalah jadi price maker. Apa itu price maker? Kita yang tentukan harga. Jadi yang tadi leader market. Contoh seperti ini. Jadi branding yang kuat, kemudian nilai yang dikasih ke konsumer itu memang dipercayai oleh konsumen, itu akan membuat kita menjadi price maker. Kita yang tentukan harga. Ada yang nggak tahu ini? Tahu ya? Dia pionir ya tentang jeans. Ini saya sebut dia price maker. Buktinya apa? Setiap lebaran dia nggak pernah kasih diskon. Kecuali yang KW ya. Kalau yang original tuh nggak ada diskon. Dia price leader. Gua nggak masalah harga mahal. Tapi orang yang
kantongnya ada merah di sini nih. Makanya gimana? Pasti bajunya ke dalam terus lah. Ada nampak ya kan ininya. Nah itu. Jadi strong branding, ya kemudian value yang dipakai konsumen dipercaya. Oke, udah ini masalah ini udah dipelajarin. Makasih Bu, ya karena hari ini hari Jumat, saya tutup dulu. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, ya. Dan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat kita semua, buat Anda semua dan saya sendiri. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat Pak Rizla. Terima kasih Pak Rizla telah menyampaikan. Mudah-mudahan semakin bertambah ilmu kalian hari ini tadi tentang analisis pemasaran. Nah, semakin ada gambaran kan untuk membuat bisnis plan. Karena salah satu nanti tugasnya adalah kalian setelah BMC, bisnis plan. Ya, BMC-nya sudah pada jadi belum? Dikumpulnya hari apa? Senin apa Rabu? Senin. Oke. Nanti siang masih ada sesi 2 online. Ya, tidak offline, tapi online. Tolong nanti siang masih tentang perencanaan keuangan. Financial plan. Tolong diperhatikan, tolong serius. Saya yakin hanya orang-orang serius, disiplin, dan memang ada kemauan, keikhlasan yang mendengarkan. Saya yakin, saya doakan juga itu yang akan berhasil dan sukses. Oke, kami akhiri pertemuan kita pada hari ini yang sesi 1. Ketemu lagi nanti di sesi kedua ya. Tolong diikutin sesi kedua secara online. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.